ketika memang seorang Ruud van Nistelrooy atau Ruce bisa memberikan atau menerjemahkan bahasa-bahasa kalbu yang selama ini dipendem sama pemain-pemain MU yang dia nggak tahu ngungkapin. Mungkin juga saat itu Erik ten Hag bukan tipe pelatih yang bisa untuk Rick curhat dong, nggak begitu kayaknya. Kalau nih Amorim gak bisa juga mengangkat performa MU, kata suruh bubarinnya Giganti jadi restoran. Enak aja Coach Justin. Kalau MU dibubarin ya, yang ada Anda tidak makan, yang ada followers Anda itu bakalan pada rontok semua. Mungkinkah Manchester City emang bosen aja menang bro? Bentar. Apa? Oh gak kedengeran, fansnya masih dikit. Kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, maka seorang Ibnu Jamil akan... Saya akan lari lebih dari 42 kilo alias ultra maraton saya akan jabanin untuk tim nasional Indonesia bisa melaju ke Piala Dunia. Bawa bendera Indonesia, saking bangganya. Betul. Gas! Soccer people, jumpa lagi di Soccer Lover yang selalu ngebahas hal-hal menarik di dalam maupun luar lapangan hijau. Nah kali ini akan kita bahas, menarik banget ya, kita akan ngebahas tim yang gak ada habisnya untuk dibicarain karena ada aja yang untuk dibahas, dicari, diulik kesalahannya atau keberhasilannya ada aja. Apalagi kalau bukan Manchester United. Glory, 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 glory Man United. Glory, glory Man United. Glory, glory Man United. As the red go marching on. Wah, untuk yang sekarang posisinya boleh lah, semangatnya boleh. Jangan bahas posisi dulu, boleh gak sih? Baru opening ya? Iya, baru opening yang manis-manis dulu gitu loh. Bisa boleh. Boleh ya. Oke, kita sudah bersama dengan, ini sebenarnya adalah senior saya kalau dibilang di dunia sportcaster nih. Waktu saya baru mulai ya, saya panduannya dia ya. Ada Ibnu Jamilo di sini Pak. Yes. Apa kabarnya? Ini fans setia Setan Merah dari dulu. Belum berubah dari zaman ketemu, tapi sebelumnya katanya sih pernah ada tim yang diidolakan juga. Tapi ntar kita bahas. Gimana kabarnya sekarang, sehat? Kabar saya atau kabar MU nih? Dua-duanya aja, sehat nggak sih tuh mengimani MU sampai saat ini? Sebenarnya kabarnya saya sehat, tapi MU yang lagi kurang sehat. Ouch. Ini tapi kita sudah mendatangkan tim baru untuk mendiagnosa kira-kira penyakitnya apa. Kok mendatangkan tim baru, mendatangkan pelatih? Ya itu dia, tim pelatih baru maksudnya. Tim pelatih baru. Oke. Tapi nih ya, kalau semua orang yang cinta banget sama sebuah tim itu masing-masing punya cerita. Iya. Ya kan? Dulu tuh sebenarnya milih MU tuh kenapa sih? Gini. Berawal di tahun 90-an. Ini adik-adik yang lagi mendengarkan dongeng, ya anggap aja ini saya lagi berdongeng gitu ya. Karena ini berawal dari tahun 90-an, di mana waktu itu saya lagi hobi dengan olahraga basket. Terus tiba-tiba saya nonton TV ada sepak bola. Nah sepak bola saat itu yang tersaji adalah salah satunya Liga Inggris selain ada Serie A juga. Nah selain Serie A tadi nyambung pernyataan atau pertanyaan Sheila tadi kan ada Serie A juga. Sempat ada suka juga sama Serie A. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba kepincutnya sama MU. Nah di era kalau nggak salah Alex Ferguson dengan mendatangkan Eric Cantona. Eric Cantona saat itu kalau nggak salah datang di tahun 1992. Dia dari Leeds. Di saat itu Leeds habis juara liga tertingginya di Liga Inggris, tapi belum Premier League. Nah 93-nya kalau nggak salah berubah menjadi Premier League. Nah disitulah Eric Cantona datang dan membawa trofi untuk MU. Dia 5 tahun kalau nggak salah berada di MU, mendapatkan 4 trofi. 1 trofinya absen, itu pun gara-gara dia berulah alias berantem dengan fans MU yang melakukan terkenal dengan tendangan kungfu. Gitu. Oke, sebentar. 1992 kamu umur berapa? 1992? Tapi sebenarnya sebelum 92 udah nonton. Cuma memang kan biasanya tuh ada kayak proses. Orang kalau lagi pacaran kan proses dulu kan, PDKT gitu. Oke nih kayaknya. Tapi jatuh hati benernya pas kapan? Pas momen apa gitu? Kayak oke nih tim gue nih gitu.
Iya, Class of 92 itu. Yang David Beckham masih peak semua. Masih nomor jersinya tuh 24. Belum lah dia jadi model mahal kayak sekarang ya. Belum. Kalau teman-teman yang baru suka MU pasti nggak tahu kalau David Beckham itu pernah pakai jersey nomor 24. Terus ada Ryan Giggs, terus ada Paul Scholes, Nicky Butt, Gary Pallister, Nicky Butt, Gary Neville, Philip Neville, gitu. Oke, sekarang nih MU tuh lagi jadi sorotan. Selalu dong, bukan jadi, selalu. Iya, oke, boleh jadi sorotan dan jadi bahan omongan sekarang ya. Iya. Karena memang sekarang kan era baru telah tiba, eranya Ruben Amorim nih gitu ya. Tapi kalau kita bahas, ya namanya kan juga kalau tadi dibilang ada perkenalan gitu ya. Mungkin hasil imbang melawan tim yang baru promosi 1-1 itu bisa dibilang wajar. Lawan Ipswich tahun kemarin 1-1 Bang. Gimana tanggapannya? Tanggapannya cuma mau ngasih himbauan aja sama pencinta MU, jangan pernah takut, jangan pernah lelah. Ingat ini cuma satu game, baru satu match ya. Belum jadi tolok ukur untuk seorang pelatih yang baru datang langsung dicap, wah ini dia nggak bisa, dia akan menemukan masalah baru apa segala macam. Itu bukan jadi acuan. Yang kedua memang pemainnya lagi pada semua. Ini boleh nggak sih ngomong? Boleh dong. Keluarkan Bang, keluarkan isi hatimu Bang. Karena memang ternyata pelatihnya pun bilang seperti itu, Shell. Jadi pelatihnya Amorim setelah match itu dia ditanyakan sama wartawan, ini kenapa kok bisa seri gitu. Karena beberapa pemain MU masih agak kebingungan. Terlambat untuk menentukan keputusan dalam mengambil keputusan. Karena kan sepersekian detik itu penting banget dalam sebuah pertandingan sepak bola. Jadi bukan masalah format atau bukan masalah apa, tapi lebih kepada insting, visi, misi pemain yang ada di MU. Iya tapi kan minimal nggak kalah lah ya. Minimal seri lah di awal tuh maksudnya nggak jelek-jelek banget. Tapi kalau minimal pertama nggak kalah, agak kurang setuju juga. Ferguson juga nggak menang loh untuk debutnya pertama di MU. Ya itu, that's what I'm trying to say, ya kan butuh waktu. Butuh waktu. Benar, butuh waktu. Dan tadi Ibnu sempat bilang kalau misalkan mereka mungkin masih agak kebingungan mencari atau menentukan keputusan gitu ya. Karena memang kalau kita lihat ini terjadi semacam perombakan ya yang dibawa oleh Amorim. Mungkin mereka harus beradaptasi. Dilihat dari strateginya aja yang biasanya mungkin mereka main di 4 gitu di belakang, ini taruh 3 gitu kan. Terus Rashford juga kan biasanya dia main di sayap gitu ya. Terus dia tiba-tiba jadi penyerang, ngegolin, tapi abis itu udah hilang. Gone. Where are you, Rashford? Enggak apa-apa. Yang penting 2 menit dang, gol. Nah, tapi itu ngeliatnya gimana? Perubahan yang dibawa sama Amorim ini, kalau tadi ngeliat dan bilang pemainnya, tapi kalau dari cita rasanya, rasa-rasanya gimana nih Jam? Loh, yang perlu dicatat adalah kalian mesti ingat juga, strategi Amorim itu sangat terasa di menit-menit awal. Terasa banget ada perubahan di mana dominasi serangan apalagi dari sektor sayap. Dia tahu kalau Amad Diallo ini punya kecepatan dan juga punya penetrasi yang bagus. Jadi dia manfaatkan lah, makanya dia masang untuk Amad Diallo menjadi penyerang sayap dan terbukti nggak sampai 2 menit dapat 1 gol. Dan itu adalah sebuah potensi yang sangat bagus sekali. Tapi setelah itu memang permainan MU agak rusak. Nah balik lagi itu mungkin ada beberapa memang kesalahan, tapi lebih tepatnya bukan karena formasinya sih, bukan karena make 3 backnya, bukan karena make 4 backnya, tapi lebih kepada kebingungan konsep yang ingin ditransfer sama Amorim ini ternyata belum bisa diterima penuh gitu, belum bisa diaplikasikan. Gampang lah parameternya itu ada. Casemiro itu masih bingung, terlalu lebar dia memberikan ruang untuk lawan. That's I agree. Ya, terus Eriksen, Bruno Fernandes pun kadang-kadang juga masih suka terlambat untuk turun. Bahkan Garnacho juga. Makanya terjadi pergantian pemain kan. Nggak sampai menit 60 udah ada terjadi pergantian pemain. Menit 58 kalau nggak salah. Dan juga 60 sekian itu udah ada 4 pemain ditarik keluar. Artinya memang Amorim ingin mencoba untuk, ini kayaknya pemain-pemain ini masih belum ngerti nih apa formula yang gua pingin gitu. Dan itu terbukti. Jadi sebenarnya bukan masalah 3 back atau 4 back. Tapi untuk pemain-pemain sekelas MU yang sudah lama gitu loh, itu udah lebih kepada insting untuk memberikan keputusan kapan harus passing, kapan harus dribbling, kapan harus penetrasi. Ya dengan kata lain kayaknya ya mungkin memang masih gimana sih namanya baru ketemu gitu ya. Jadi kayak antara pelatih sama para pemain ini harus ketemu harmoninya dulu gitu ya. Ini ngomongin masalah hati dan rasa juga kayaknya ya. Kayak sejak sepeninggalan
sosok yang besar dibutuhkan kembali, ditemukan kembali rasa yang untuk menyatukan MU gitu ya. Betul. Betul banget kalau kayak gitu sih. Iya nggak sih? Tapi memang nggak gampang. Banyak yang bahkan ya nggak tahu itu jokes atau apa, bilang pekerjaan tersulit dalam sepak bola yaitu adalah melatih MU. Tersulit di dunia ini melatih MU. Mungkin siklusnya memang seperti itu. Kalau kita lihat beberapa tim besar juga pernah mengalami, ya kan, kayak Liverpool perlu berapa puluh tahun untuk bisa kembali ke track recordnya, ke tracknya untuk menjadi tim yang sangat besar. Terus AC Milan pun agak kesulitan untuk bisa kembali lagi menjadi tim yang sangat besar. Cuma ada satu tim yang menurut saya tidak pernah kehilangan jalurnya untuk waktu yang lama, yaitu Real Madrid. Meskipun saya sebenarnya biasa aja sama tim ini. Saya nggak mau bicara tentang Liga Champions semalam ya, tenang aja. Tenang aja, saya nggak ngantongin Mbappe. Mbappe nggak tahu ada di mana. Tenang. Aduh, 0-2 gimana? Jadi, tapi itu benar ya. Bukan mungkin karena tekanan juga gitu ya di bawah nama besar. Terus kemudian sekarang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi kayaknya sekarang tuh ibaratnya MU tuh kayak belum nggak ada soulnya gitu. Soul setan merahnya tuh masih ngawang gitu, belum kembali lagi. Betul. Setuju gak sih? Setuju. Nah ini relate ke hal yang mungkin akan penting dilakukan untuk menemukan kembali jiwanya yang hilang. Di bursa transfer nanti gitu, kayaknya Amorim bakal mendatangkan pemain-pemain baru. Siapa aja menurut Ibnu yang kayaknya ambil sini, kata gue gas, atau justru yang kayak jual aja deh nih karena ngerusak gitu? Sebenarnya kalau lihat pemain, kita lihat dulu kebutuhan tim. Ya, kebutuhan tim MU ini mana yang kira-kira sedikit rapuh atau mungkin agak lemah gitu. Kalau gue sih ngelihatnya ini lebih ke sektor kiri, ya, fullback kiri. Fullback kiri ini biasanya tuh diisi sama Luke Shaw, terus juga ada Malaysia. Kadang-kadang Dalot yang harusnya di kanan dia dioperasikan ke kiri karena memang sektor ini minim pemain. Jadi MU harus bisa mendatangkan satu fullback kiri yang memang tangguh gitu. Yang memang pasti dibutuhkan sama Amorim. Yang kedua tengah. Karena sektor tengah ini juga kadang kalau memang lagi deadlock kayak kemarin buntu, masih belum tahu, ini harus datengin. Dan salah satu yang menurut gue untuk wajib didatengin adalah pemain yang sudah menjadi suksesor bagi Ruben Amorim di Sporting, yaitu Morten Hjulmand. Morten Hjulmand adalah suksesor yang bisa mengubah permainan, salah satu pemain ya yang bisa mengubah dan juga memberikan energi yang luar biasa untuk Sporting Lisbon, sehingga Sporting Lisbon bisa menjadi tim yang sangat menakutkan. Bahkan City juga diajarin main bola. Ya, tapi setelah sepeninggalannya Ruben Amorim, balik lagi Sporting kehilangan arah. Gitu. Jadi Hjulmand satu sama striker ya. Butuh striker yang haus gol, kill the game, dan dia adalah salah satu striker yang benar-benar setengah peluang bisa jadi gol. Ya sih, aku setuju sih kamu tadi nyebut tengah gitu. Karena kemarin kalau ngeliat lawan Ipswich tuh tengah kayak kosong blank gitu. Kosong blank. Kayak woi ngapain gitu. Kayak halo gitu. Tapi tadi belum disebut, kira-kira ada gak sih yang menurut Ibnu tuh kayak ada pemain ini kalau bisa jadi duit jual aja deh gitu? Kalau dijual sebenarnya banyak. Halo. Adalah 3-4 ya, pemain yang harus. Siapa menurut kamu yang kayak ganti deh yang nih. udah gak penting ya? Iya. Anthony. Yang ngomong dia ini ya kan fans MU juga. Anthony kenapa Anthony? Banyak gaya? Gaya nggak banyak, cuma tapi muter terus. Muter terus, nggak kelar-kelar. Oke. Terus? Ya, terus Harry Maguire. Karena fullback udah mulai center defender center back udah banyak, udah ada. Jadi saatnya untuk Maguire, ya Maguire untuk bisa dilepas. Terus juga siapa lagi ya? Lindelof, Eriksen udah nggak begitu produktif kalau kita lihat beberapa pertandingan terakhir. Rashford meskipun kemarin ngegolin, Rashford ini nih masih pengen ngelihat kecanggihan dari Ruben Amorim. Kalau Ruben Amorim memang seorang pelatih hebat, dia harusnya bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya kembali untuk Rashford. Dia tangan dingin nggak gitu? Betul. Ya? Kita kasih kesempatan Rashford sampai musim ini. Kalau Rashford bisa comeback, selamat datang kembali
untuk kesekian kalinya di Old Trafford. Oke, petuah dari Coach Ibnu ya. Oke, tapi kalau Ibnu ngelihat perjalanan MU musim ini gitu kan, cukup berliku dan banyak kejutan lah ya, bisa kita bilang seperti itu. Salah satu contohnya sebenarnya kan pas dipegang sama Van Nistelrooy kan juga oke gitu kan. Bahkan kayak 4 laga nggak terkalahkan. Ada yang bilang juga, ya, kenapa nggak dipertahanin aja, kenapa harus diganti lagi Enson tuh gimana? Kalau untuk waktu singkat, memang itu terasa sangat manis. Iya kan? Saat itu kondisinya MU dan juga yang kita rasakan ya di lapangan, pemain MU dengan Erik ten Hag ada sebuah hubungan yang memang seperti nggak akur. Jadi memang ada ketegangan di situ. Ya, jadi untuk saat itu yang diperlukan pemain MU adalah memang suasana baru, dan itu didapatkan ketika memang seorang Ruud van Nistelrooy atau Ruche bisa memberikan atau menerjemahkan bahasa-bahasa kalbu yang selama ini dipendem sama pemain-pemain MU yang dia nggak tahu ngungkapin. Mungkin juga saat itu Erik ten Hag bukan tipe pelatih yang bisa untuk Rick curhat dong, nggak begitu kayaknya, iya kan? nggak bisa tuh kayaknya Erik ten Hag tuh kayaknya nggak bisa begitu. Nah, adalah Ruud van Nistelrooy, pergilah Erik ten Hag, permainan lebih cair, passionnya lebih besar, fighting spiritnya juga kelihatan banget, dan yang memenangkan pertandingan itu sebenarnya bukan strateginya Ruud van Nistelrooy menurut gue, tapi lebih keadaan situasi dan yang memang oksigen yang segar bagi pemain-pemain MU. Setuju sih gue, karena kadang-kadang yang dibutuhkan tuh bukan cuman ketajaman pemain ataupun ketepatan strategi, tapi the atmosphere that they have as a team. Agree. Itu megang banget peranan penting juga gitu. Terbukti kita dia kayak semacam ada udara segar kayak, kenapa sih sama Ten Hag sebenarnya? Sebenarnya pelatih yang bagus kan siapa? Marcelo Lippi ya. Kalau nggak salah pernah bilang pelatih yang bagus adalah pelatih yang bisa mengeluarkan kemampuan terbaik yang ada pada setiap pemain-pemainnya. Tapi nggak cuma ahli strategi, tapi dia juga harus ahli dalam memotivasi. Jadi nggak cuma tahu menempatkan pemain A adanya di sini, tapi dia tahu untuk bisa memotivasi pemain A ini kalau dikasih ucapan selamat pagi Marcus Rashford, oh dia langsung pagi coach, let's go, let's do it, yeah, we fight. Mungkin bisa begitu. Bisa cobain aja. Contoh dulu Barcelona, dia membakar semangat pemainnya dengan kalau nggak salah dia pakai musik gladiator kalau nggak salah. Di ruang gantinya. Nah itu kan salah satu stimulus juga untuk psikologi pemain tuh butuh yang namanya dibakar. Oke, tapi menjadi seorang fans yang setia di tengah gonjang ganjingnya gitu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir menurut Ibnu sendiri tuh apa sih inti permasalahan MU ini tuh apa? Sepeninggal Alex Ferguson itu kayak nggak ada yang bener gitu pelatih gitu ya. Kayak apa standar yang terlalu tinggi, tekanan yang terlalu tinggi. Padahal kan juga dulu Sir Alex juga butuh waktu untuk membangun MU. Tapi kalau kata Coach Justin, ini 6 kali ganti pelatih nggak bener juga. Kalau nih Amorim gak bisa juga mengangkat performa MU, kata suruh bubarin aja ganti jadi restoran. Enak aja Coach Justin, kalau MU dibubarin ya, yang ada Anda tidak makan, yang ada followers Anda itu bakalan pada rontok semua. Katanya suruh ganti jadi restoran Padang. Enak aja. Tapi kamu ngeliatnya gimana? Coba nih ya, coba gue bedah dulu. Kayaknya memang salah satu malah kesalahan MU adalah ada andilnya dari keputusan Alex Ferguson yang salah. Which one? David Moyes. David Moyes didatangkan ke MU itu untuk menggantikan posisi Alex Ferguson. Sedangkan kalau kita bandingkan David Moyes dengan Alex Ferguson, itu bumi dan langit. Alex Ferguson sudah punya trofi, sedangkan David Moyes tidak punya trofi. Nah, sedangkan tim yang dipegang ini adalah tim yang punya nama besar, pemain-pemain bintang, pemain-pemain yang selalu haus akan trofi. Tapi tiba-tiba ada pelatih seorang David Moyes yang memang saat itu melatih Everton. Kalau kita tahu, dia juga sebenarnya sukses bersama Everton, tapi sukses sebagai tim mediocre. Belum ada jaminan dia akan membawa tim sebesar MU saat itu bisa on track. Nah, pertama itu. Jadi salah satunya ada andil dari seorang Alex Ferguson yang menentukan pelatih selanjutnya siapa. Kayaknya sih Alex Ferguson juga ketakutan. Kalau dia ganti dengan pelatih yang punya nama besar, punya trofi yang banyak, namanya bisa kegeser. Ya masa iya kayak gitu? Bisa jadi, kita gak pernah tahu, Shil. Iya, makanya dia pilihnya udah David Moyes aja. Ini pelatih bagus nih segala macam. Coba kalau misalnya saat itu MU milihnya pelatih yang memang selevel dengan Alex Ferguson. Which is saat itu kamu bayanginnya siapa? Waktu itu Pep bisa.
gaya permainannya cocok nggak sama MU? Ya itu dia, kalau Pep pelatih bagus harusnya bisa. Tapi kan Sir Alex Ferguson aja butuh 4 tahunan untuk mendapatkan piala gitu. Dia Betul. datang 86 dapat piala 90. Betul. Ya mana tahu dia berharapnya dipikir kayak Tapi dia Moyes cukup mengakui nih. kok, dia mengakui Sil, yang memecat David Moyes pun ada andil dari Alex Ferguson. Jadi pas begitu nggak perform sebelum musim berakhir kalau nggak salah, itu langsung dipecat. Jadi Alex Ferguson pun ikut memberikan keputusan saat itu, votingnya selain sama CEO, BOD dan segala macam, ada Alex Ferguson juga. Dia menyetujui kalau untuk memecat David Moyes. Dia juga yang awal menyetujui untuk mendatangkan David Moyes. Jadi artinya dia tahu, wah salah nih keputusan gue. Iya. Ada tuh gitunya, salah nih gue gitu ya. Sama satu lagi, Glazer family yang selalu mementingkan bisnis daripada performa tim atau juga prestasi tim. Jadi saat itu Glazer memang selalu mementingkan keuntungan-keuntungan dari MU, karena memang MU ini adalah tim yang sangat mendatangkan uang sangat banyak banget dari sektor mana aja. Kita bisa sebut sponsor ketika mau naruh di jersey latihan, di kursi, di apa, pokoknya yang berlabel ada MU-nya itu mahalnya minta ampun. Dan itu kan juga terbukti juga dengan pemain yang kalau datang ke MU itu pasti jumlah followersnya naik, sama halnya dengan pemain yang sudah bergabung ke tim nasional Indonesia. Ya, gimana maksudnya? Coba aja track. Iya benar. Iya dong, benar. dulunya berapa followersnya, pas begitu pakai jersey tim nasional Indonesia, saat ini Tentus, bish, Bus, langsung ada ledakan followers. iklan masuk. Nah, iya pasti, Iya udah pasti. benar, wajar dong. Ujungnya ke sana. Iya wajar. Wajar, dan itu adalah hukum hukum permintaan, ya hukum ekonomi, maksudnya hukum ekonomi, di mana ada High and demand ya. betul high and demand. Jadi ada itunya juga kesalahan dari Glazer family dan kesalahan langkah MU setiap mendatangkan pemain bintang. Selalu flop saat itu. Sebut aja Radamel Falcao, Angel Di Maria, Alexis Sanchez, siapa lagi? Nggak works gitu loh pemain-pemain ini. Jadi memang kalau kita lihat selain tim hebat itu, selain punya pelatih hebat dan pemain yang hebat, di dalam sebuah tim yang hebat itu juga harus ada manajer atau mungkin ya orang yang mengambil keputusan. Nah itu. Harus hebat Kayaknya juga dia, dan harus tepat. Kalau kayaknya kita dia bedah, sekarang nggak punya sosok pemimpin ya. betul. Yang diikutin, di follow through. Nah ini lagi dibangun lagi diganti kan, kemarin ada pergantian juga. Salah satunya kesuksesan Manchester City menurut gua adalah bukan Pep Guardiolanya, bukan pemainnya, tapi seorang Sheikh Mansur yang mendatangkan Pep, yang mendatangkan Mancini waktu itu, yang mendatangkan siapa lagi, pemain-pemain hebat. Nah itu kan otaknya di situ. Kalau kita nonton film Michael Jordan Last Dance, itu salah satu kehebatan Chicago Bulls bukan Michael Jordan awalnya, tapi Jerry Krause, seorang manajer yang mendatangkan mereka semua untuk menjadikan sebuah dream team. Itu. That's I agree. Nah, itu kan harus punya reading the game sama apa ya, talent scoutnya yang mateng. Kalau nggak mateng ya pasti kayak MU sekarang lah. Untung dia yang ngomongnya. Mendingan kita ya beli-beli pemain. Maksudnya kalau misalkan dibandingin sama sekarang, kita kan mendapatkan pemain tapi hasilnya bagus gitu kan. Betul. Tapi setidaknya dengan langkah mengganti beberapa pelatih, artinya ada keinginan MU untuk berbenah dan merubah timnya untuk Ya, menjadi pasti. tim balik lagi menjadi tim yang besar. Betul. Jadi dia nggak stuck untuk ya udahlah terima aja, Jadi gitu sih. Dan gue yakin ini cepat atau lambat pasti akan dapat. Pasti ada masanya untuk kembali lagi. Balik. Sabar aja ya, Yes. karena melihat saat ini karena orang sabar itu pasti kesel. Bener. Mohon maaf nih harus dibahas ya. Saat ini posisi 12 di klasemen ya. Itu dia. Sebagai penggemar berat, prediksi Anda ini MU bakal finish di urutan berapa? Ini next match di Liga Inggris ketemu sama Everton 1 Desember ntar. Which is berapa hari lagi lah. Ya, kalau untuk gini, selama Ruben Amorim bisa memegang MU baik di lapangan maupun di luar lapangan, artinya pemain-pemainnya ini bisa dikendalikan, pemain-pemain ini bisa di transfer knowledge-nya Ruben Amorim yang Ruben Amorim inginkan. Harusnya sih 4 besar itu bukan sesuatu hal yang jauh dari
bayangan dan juga imajinasi. Masih mungkin gitu. Sangat mungkin. 4 besar nih. Karena gini, parameternya adalah ketika Ruben Amorim, sebenarnya sih sama juga sih. Setiap pelatih yang sebelum datang ke MU tuh punya track recordnya sebenarnya bagus-bagus aja gitu loh. Persentase kemenangannya Ruben Amorim bersama Sporting Lisbon luar biasa gitu loh. Dan Ruben Amorim ini juga punya pengalaman, dia kalau nggak salah jadi asistennya Jose Mourinho kalau nggak salah. Jadi ilmu dan juga kedekatan terhadap Manchester United ini harusnya udah bisa juga dia bedah. Dan dia nggak tahu kenapa dia pas begitu datang mendarat ke Carrington, ke Old Trafford, dia itu vibes-nya positif banget gitu loh. Dia tuh physical touch, ketemu orang, salaman, pelukan, smile gitu loh. Itu kan bikin kayak apa ya? Warm banget gitu warm orangnya. banget dan kayak ya positive thinking. Terus dia juga ngelihat ketemu beberapa pemain, oh saya suka dia, oh dia gini. Wah artinya memang dia percaya sama pemain-pemainnya. Dan gue yakin kalau akhir musim Ruben Amorim bisa memegang kendali locker room bahkan juga sampai lapangan. Benar. Artinya yakin 4 besar. Suka banget kata-katanya. Jadi kontrol tuh atau penguasaan tuh sebenarnya dimulai udah dari locker room sampai ke lapangan. Betul. Tapi nanti ngelawan Everton apa yang lo harapkan untuk tersaji gitu? Performanya seperti apa? Belajar dari kemarin. Tetap satu-satu. Ini Ruben Amorim nih tipe pelatih yang kalau ngelihat data statistiknya ya, dia kadang nggak perlu menguasai bola terlalu lama tapi efektif. Waktu lawan Manchester City di Liga Champions, dia penguasaan bolanya nggak banyak, tapi sangat efektif, bisa menghajar Manchester City. Tapi kalau dia di Liga, dia bisa mendominasi, menguasai jalannya pertandingan, bahkan juga shoot on goalnya itu produktif banget. Jadi kalau untuk nanti jangankan lawan Everton, lawan tim yang lain tetap harus mengambil inisiatif serangan sih, menguasai jalannya pertandingan. Kalau semuanya itu yang diinginkan dapat, minimal ritme permainannya, tempo permainan yang diinginkan, itu sih harusnya bisa. Setuju kalau soal serangan, karena kalau kita lihat dari Ipswich kemarin ball position menang tapi shoot on goalnya kalah. Sama Ipswich garis bawahi. Memang ada beberapa pemain yang nggak bisa menutup rongga-rongga permainan dari Ipswich. Ada deh kalau nggak salah, kalian bisa lihat itu cuplikannya di mana Casemiro tuh selalu ngelihat ke belakang, ke pelatih. Dia kayak nggak tahu, bingung posisinya harus di mana. Sampai dikasih tahu tunjuk, oh maju gitu. Oh dia baru maju gitu. Terus dia maju tapi bola udah pindah. Nah itu kan artinya insting sama visi bermainnya harus bener-bener tajam seorang pemain kayak gitu. Apalagi kan sekarang nanti gitu ya 1 Desember ngadepin Everton, itulah yang kita harapkan sudah mulai terisi ya. Kelihatan lah. Feeling sih ada perbaikan. Ada perbaikan ya. Ada perbaikan. Udah gak sebingung kemarin gitu harapannya gitu kan. Betul. Dan kita juga gak bisa memberikan atau mengejudge Ruben Amorim cuma dari 1 sampai 5. Ya kasihlah 5 sampai 10 game. Baru kita bisa lihat. Selalu seperti itu sih sebenarnya kalau misalkan pelatih baru datang. Memang dimohon ada pengertiannya gitu ya, untuk tidak sak-sak dangder langsung gitu ya. Pasti kan ada penyesuaian. Proses. Ngomongin proses nih ya, sebenarnya MU nih mungkin dia memainkan peran sehati lah dengan saingan abadinya Manchester City. Ya, tim asuhan Pep Guardiola 5 kali kalah beruntun dan sekali seri. Sebagai rival, komentarnya seperti apa? Mungkinkah Manchester City emang bosen aja menang bro? Bentar. Apa? Oh gak kedengeran, fansnya masih dikit. Awas ya, nanti kita datangkan. City iya lagi track yang gak enak. Terus juga karena mungkin ada statement juga waktu itu Pep Guardiola sempat ngeluarin statement ini adalah tahun terakhir, tahun depan kalau nggak salah dia belum tentu mau memperpanjang atau tidak. Jadi mungkin ada keraguan di situ, tapi yang paling jelas terlihat adalah kehilangan sosok pemain tengah yang baru saja memenangkan Kalpataru. Enggak Ballon d'Or ya. Jadi jelas perannya penting sama KDB, kayaknya udah Kevin De Bruyne nggak tahu juga nih udah mulai menipis perannya, padahal menurut gue itu salah satu pemain yang sangat brilian gitu. Jadi agak senjatanya Pep ini banyak yang lagi melempem. Tapi menarik ya, kalau menurut lo sendiri tuh kan tadi dibilang menipis gitu ya. Menipis. Ini tuh perkara skill atau emang
vibes-nya udah gak nyambung aja sih sama tim, makanya dia performanya jadi Bisa, karena banyak faktor sih. Bukan cuma karena ada yang cedera, tapi bisa jadi kan dulu banyak yang bilang juga nih pengamat-pengamat politik. Oh kok politik? Bola dong. Udah kemarin udah selesai nyoblos. Iya. Jadi makanya kita pisahin ya antara politik dengan sepak bola. Oh tidak bisa, itu pasti akan selalu bersatu. Oh itu di negeri mana? Udah cukup. Jadi kalau tadi di mana? Jadi lupa deh tuh. Kenapa? Kira-kira tuh kan grogi dia. Kalau udah ngomongin arah-arah politik, kenapa mau nyebur politik besok? Enggak, jangan. Enggak enak, lupa bawa anduk ntar. Kalau nyebur, kan bangunnya kan harus ada Jadi kita semangat ini fans MU biar semangat. Enggak, tadi menurut Ibnu nih seorang pemain yang kayak menurut kamu udah menipis gitu ya. Itu tuh perkara skill atau emang udah gak nyambung aja vibes-nya? Iya, jadi banyak faktor. Mungkin skill atau mungkin juga vibes-nya dan semangatnya lagi gak ada. Dan itu mungkin terlihat karena ada locker room, ada permasalahan locker room biasanya. Pemain-pemain itu dengan Pep, lihat deh, KDB sekarang sama Pep komunikasinya kayak nggak manis gitu loh di lapangan. Biasanya kan Pep tuh, sekarang Pep cakar-cakar muka sendiri loh, saking keselnya. Iya, sampai luka. Iya, sampai luka. Ada wartawan setelah pertandingan atau match itu dia nanya di luar topik nih, Pep, maaf ya Pep, kenapa itu? Ya saya nyakar diri saya aja, dibilang gitu, kecakar dia bilang gitu. That hurts ya. Iya, dia mungkin kayak lu ngerti nggak sih keinginan gua? Dia kalau boleh ngomong gitu sama pemainnya, tapi pemainnya kayak apalagi sih ini yang salah. Tapi gitulah, setiap pelatih itu pasti punya masa kejayaannya, punya track record tracknya yang bagus. Tapi ada juga kadang turunan, ada juga mungkin belokan, mungkin keluar dari jalur, ada juga wajar ya. Setiap bener-bener aku setuju banget sih, salah satu yang aku idolakan dulu ya, Jose Mourinho juga pernah ada di atas banget. Yang kayak sampai untouchable, bener-bener gak bisa deh kita dipegang gitu, minta foto juga susah banget. Tapi ya abis itu ya ada masa turunnya. Ingat bola tuh bundar bener-bener berlaku. Sepak bola itu sekarang dinamis banget sih. Iya, bener-bener bisa ke semuanya tuh 360 derajat gitu ya. Betul. Oke, sekarang kita akan beralih dulu nih ke informasi dari dalam negeri, ya kan, dimana tak lagi di Jakarta, Timnas Indonesia akan berkandang di Stadion Manahan Solo pada ajang ASEAN Cup 2024. Kandang Persis Solo itu rencana menjadi rumah tim Garuda saat penyisihan grup menjamu Laos dan Filipina pada 12 dan 21 Desember 2024. Tapi di ajang itu Indonesia nggak sepenuhnya akan bermarkas di Stadion Manahan. Jika tim Garuda melangkah ke babak semifinal dan final, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya dan Stadion Pakansari Bogor akan menjadi opsi. Karena PSSI tak menggunakan Stadion Gelora Bung Karno agar menjaga dalam kondisi terbaik saat digunakan pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret mendatang. Gimana pendapat kamu nih soal peluang Indonesia di ASEAN Cup 2024? Yakin Indonesia juara, dan tim Garuda ini kan memanggil mayoritas pemain U22 dan juga hanya 7 yang bermain di luar negeri seperti Hapner, Asnawi Mangkualam, Arhan, Ivan Jenner, Marcelo Ferdinand, Rafael Struijk dan juga Kuateh. Menurut kamu gimana? Cuma mau ingetin sama teman-teman pencinta sepak bola Indonesia, kita boleh punya harapan, kita boleh punya ekspektasi yang tinggi, setinggi-tingginya nggak apa-apa. Tapi harus siap-siap juga kalau ekspektasi itu tiba-tiba patah gitu. Jadi buat kita nih sebagai pencinta sepak bola udah mulai harus juga menggunakan akal dan pikiran gitu loh. Nasionalis boleh, tapi harus tetap realistis gitu loh. Optimis boleh, tapi balik lagi harus tetap realistis ketika kalah. Jadi jangan sampai kita menjadi pendukung sepak bola yang pengennya menang doang. Di saat menang happy, istilahnya nongol, posting, tapi pas begitu kalah caci maki, hinaan, apa segala macam. Harusnya bukan begitu. Tapi balik lagi kalau untuk masalah target di ASEAN Cup ini, kayaknya memang saatnya untuk sepak bola Indonesia beregenerasi. Jadi menciptakan pemain-pemain muda untuk bisa menyiapkan tongkat estafet untuk tim seniornya nanti yang akan ketika masa itu sudah mulai hilang,
ini udah hidup lagi. Benar. Jadi Ya berkelanjutan. berkelanjutan. Sepak bola yang bagus itu adalah ekosistemnya juga harus bagus. Yang sehat itu adalah nggak cuma tim nasionalnya doang, tapi liganya harus sehat, kompetisi berjenjangnya harus sehat, bahkan grassrootsnya atau pembinaan usia dini yang akan menjadi cikal bakal pemain-pemain pro-nya itu juga harus sehat. Setuju banget. Jadi kalau saya lihat ya dari apa yang dilakukan oleh federasi saat ini, mereka ingin membenahi sepak bola dari atas ke bawah. Apakah itu wajar? Wajar-wajar aja. Apakah itu sah? Sah-sah aja. Biasanya orang selalu pengen melihatnya itu kalau di luar negeri, grassroots-nya dong, grassroots. Terus baru kompetisi berjenjang. Terus abis itu liganya diperbaiki. Baru nanti bicara timnas, tapi nggak semudah itu juga gitu loh. Semua butuh proses. Bukan cuma menciptakan pemain yang bagus, tapi juga Indonesia, ini harapan gue Sil. Gue pengen Indonesia juga menciptakan pelatih yang bagus, bahkan perangkat pertandingan yang bagus, yang berkualitas. Seperti wasit. Percuma kalau pemainnya udah bagus, tapi wasit yang mengambil keputusan itu selalu tidak bagus. Hasilnya apa? Komplain, debat, berantem, pukul-pukulan mengakibatkan supporter turun ke lapangan, amburadul sepak bola. Iya. Gitu. Tapi untuk saat ini sih bangga ya bahwa Bangga ekosistem sepak bola Indonesia ini sudah mengarah ke yang lebih baik, prestasi demi prestasi mulai kita tapaki gitu. Memang jalan masih panjang, tapi sekali lagi benar kata Ibnu di awal gitu, ini bukan perkara masalah kita mendukung pas menang aja, yang namanya supporting mendukung tuh baik jatuh, kalah sampai bangun lagi. Tolong kita tetap berada di samping sayap Garuda ya. Betul. Meskipun jadi kita target pasti juara bukan patokan. Seperti sebenarnya Pak Erik juga ingin mengutarakan itu. Pas begitu diwawancarakan ditanya target sama wartawan, Pak targetnya juara nggak? Pak targetnya juara nggak? Pak Erik selalu bilang kita akan memberikan yang terbaik dan kita akan selalu bermain yang terbaik. Tapi kalau kita lihat dari data pemain-pemain muda yang diturunkan, ini lawannya juga nanti akan lawan Vietnam loh. Tim yang sangat berpengalaman juga di Asian Cup. Jadi pasti mereka juga kemungkinan besar akan menurunkan pemain seniornya, pemain utamanya gitu loh. Jadi biarkanlah Garuda muda ini berkembang, mereka punya pengalaman, sejauh apa mereka melangkah kita dukung terus. Ya meskipun kita kan belum pernah ya menang Piala AFF ya. Iya belum. Jadi kayak tentu memang tapi pasti. itu selalu jadi pro kontra tuh Sil. Why was that? Apakah Piala AFF atau Asian Cup ini penting? Atau kita pilih mana? Pilih Piala Dunia atau Asian Cup gitu. Iya ya, poin FIFA-nya juga kecil gitu ya. Jadi kayak tapi lebih baik dia dinikmati aja gak sih ya kan? Iya dinikmatin aja. Sebagai, betul. Dia dijalan aja sebagai nggak usah lah pengalaman, sebagai latihan gitu kan. Kayak yang penting ngasih yang terbaik. Kalau buat gue pribadi sih lebih baik main aman tapi jangan ada yang cedera kalau gue sih pengennya gini, kita sebagai pencinta sepak bola nikmatin aja. Memang apa yang sudah diputuskan oleh federasi, pasti federasi melakukan yang terbaik demi sepak bola Indonesia. Udah pasti itu. Dan terlihat sudah ada perubahan ke arah sana menuju kebaikan. Kalaupun ada komentar-komentar negatif, komentar-komentar pesimisme dari beberapa orang atau beberapa pihak oknum yang tidak menginginkan sepak bola ini maju, selalu mengkritik, ya anggap aja itu adalah sebuah motivasi, bisikan tetangga, yang tidak ingin melihat kita maju gitu. Boleh ya? Boleh. Tapi kita nikmatin aja udah. Mau menang mau kalah terus dikasih pilihan kan. Lo lebih pro ke pemain naturalisasi atau pemain lokal? Kan suka kasih isu begitu kan. Itu sebenarnya isu yang udah gak perlu dibahas. Betul. Tuh ya. Menurut kalian Piala AFF atau Asian Cup ini penting atau enggak? Harusnya ini penting. Kalau kalian bisa ingin maju ke Piala Dunia, kalian kuasai dulu Asia Tenggara. Ada juga yang berkomentar nggak penting Nonsense kok gitu kan. Ya pokoknya komentar selalu ada. Yang penting kita dukungan kita aja. Posisi kita di mana gitu ya untuk mendukung timnas. Ngomongin soal timnas, peluang kualifikasi Piala Dunia 2026 gimana? Sempet nonton nggak kemarin di GBK? Nonton. Oh terus? Langsung kayak dapat oksigen baru lagi. Tabung oksigennya kemarin habis, sekarang kita dapat baru lagi. Jadi ada nafas segar. Ya, kita punya poin 6 sekarang. Optimis juga makin besar. Kita ada beberapa negara yang
kita targetkan dapat poin penuh lagi. Kita lupakan Jepang. Jepang udah beda dunia ya, beda universe. Jadi kita beda universe kayak bahkan ya udahlah. Iya, bahkan dari Australia aja masih punya harapan untuk dapat poin ya. Nggak tahu menang, nggak tahu seri, tapi kayaknya bisa dapat poin. Jadi makin optimis, apalagi atmosfer atau semangat dari pasukan Garuda ini lagi tinggi-tingginya. Dan mudah-mudahan ini kan masih bisa ada waktu ya sampai Maret. Betul. Kita baru nanti mulai lagi bertanding. Ya berharap minimal round berikutnya kita lolos. Kalau punya nazar nggak? Kalau Indonesia lolos Piala Dunia? Nonton, tapi diajak sama Pak Erik. Wow, ada request tersembunyi, pesan sponsor. Ya, waktu itu sempat ketemu sama Pak Erik. Pak Erik kita berangkat, siap kalau Piala Dunia berangkat, mantap. Yang seru dong nazarnya biar dilihat sama soccer people di rumah. Kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, maka seorang Ibnu Jamil Saya akan lari lebih dari 42 kilo. Alias ultra maraton saya akan jabanin untuk tim nasional Indonesia bisa melaju ke Piala Dunia. Bawa bendera Indonesia, saking bangganya. Betul. Gas, kataku sih gas. Nih kita semua saksinya. Thank you banget Ibnu Jamil. Udah ngobrol-ngobrol bareng kita di sini. Kita doakan yang terbaik untuk MU ya. Semangat terus ya, pantang menyerah. Sepak bola itu maju tidak gas. bergantung hanya pada doa, tapi juga kerja keras. Betul. Percuma doa yang banyak. Tapi kalau nggak kerja keras, nilainya Tuhan pasti akan ngasih 0. Kalau cuma doa doang, mungkin Cina, mungkin India akan jadi juara dunia. Oh amin. Ya, penduduknya lebih banyak. Tapi kita doain dulu MU-nya aja dulu. Oh ya, amin. Ingat ya, dari locker room sampai ke lapangan hijau kita nantikan bagaimana performa MU berhadapan dengan Everton 1 Desember nanti. Kita ketemu lagi nanti ya Soccer People. Bye.